A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kita, kitab filsafat pemikiran Ayatullah Taqi Misbah Yazdi. Sekarang pertemuan kita adalah penjelasan tentang keniscayaan filsafat dan juga misteri manusia itu sendiri. Di beberapa persoalan penting yang kita hadapi sekarang adalah masalah perkembangan dunia modernitas dan juga pertanyaan-pertanyaan yang misterius yang kerap kali dipertanyakan oleh para filosof, termasuk mungkin Anda atau kita mungkin di setiap tempat. Beberapa pertanyaan itu adalah, dari manakah manusia? Asal kita ini dari mana? Pertanyaan ini yang kita jelaskan di dalam Usuluddin, prinsip-prinsip agama adalah sebagaimana agama meyakini itu dari Tuhan. Nah, akan kemana kita? Setelah kita dari mana, kita mau kemana? Dan sebelum kita mau kemana, kita perlu kendaraan, kita perlu jalan untuk menuju kemana itu, ya. Jadi dari mana kita, mau kemana kita, dan apa yang kita gunakan untuk menuju sesuatu yang ingin kita tuju. Nah, 3 pertanyaan ini yang membuat orang gelisah, dan pada akhirnya orang tidak lagi mempertanyakan itu karena akan melahirkan kecemasan, ketidakmampuan untuk menjawabnya, dan juga mungkin karena terlalu spekulatif, teoritik. Dan inilah yang menjadi salah satu subjek di dalam pembahasan, objek di dalam pembahasan filsafat. Dalam hal ini adalah metafisika. Menurut Ayatullah Taqi Misbah Yazdi, filsafat itu adalah keniscayaan hidup. Kenapa seperti itu? Karena beberapa hal. Yang pertama adalah kita tidak mampu secara utuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yang kita telah lontarkan. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa agama mungkin telah cukup menjadi pandangan dunia, ya. Bagaimana kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, dari mana kita, dan akan kemana kita, itu telah dijawab oleh agama. Tapi lagi-lagi, jawaban-jawaban agama, tentu kita sangat hargai, itu tidak memuaskan naluri keingintahuan kita, ya. Jadi Misbah Yazdi di sini menjelaskan ada beberapa pandangan dunia. Pandangan dunia inilah nanti yang melahirkan ideologi. Nah, semakin banyak ideologi, semakin berkembang peradaban, semakin ideologi, isme-isme berikut warna-warnanya, aroma-aroma baru yang lahir itu berganti sedemikian rupa. Pergantian-pergantian ideologi itu membuat kita bingung menyaksikannya, dan akhirnya kita skeptis, gelombang keraguan datang kepada kita. Mana sih sebenarnya ideologi atau isme yang tepat untuk dijadikan sebagai pegangan hidup? Nah, di dalam karya ini, di kitab filsafat karya Misbah Yazdi, beliau mengawali dengan, di bagian ke-10, darah ke-10, beliau mengawali cerita, ada kisah, ya, saat di tengah lautan, horizon menghampiri kapal tersebut. Di dalam kapal terdapat awak, ada nahkoda dan macam-macam. Mereka tertidur pulas. Kemudian mereka terbangun dan bertanya. Satu orang yang bertanya kepada kawan-kawannya, "Kemanakah kita?" Kemudian kawannya yang mengotak-atik pikirannya dan ingin mencari tahu dan bertanya kepada kawan-kawannya yang lain. Dan akhirnya semua orang bertanya, akan kemanakah kapal ini? Di manakah kapal ini berlabuh? Ternyata tidak ada satupun jawaban yang diberikan. Nah, pertanyaan ini yang lambat laun semakin sulit untuk dijawab, alih-alih untuk menjawabnya, mereka membiarkan pertanyaan itu. Agar pertanyaan itu tidak dipikirkan, maka kita mesti melakukan banyak hal. Lahirlah manifestasi pekerjaan. Kita bekerja karena kita takut dan cemas dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis seperti itu. Nah, orang masuk di dalam agama karena tidak lagi mampu untuk menjawab pertanyaan itu, akhirnya masuk agama juga tidak memberikan jawaban yang tepat, dia meninggalkan agama. Nah, kalau kita misalnya, teman-teman pernah mendengarkan percobaan Skinner, B.F. Skinner, yang dijelaskan oleh
Kang Jalaluddin Rahmat di dalam karya Psikologi Agama. Dia mengatakan bahwa dia mencontohkan, meneliti ada burung di dalam sangkar. Di dalam sangkar itu ada tombol yang ketika dipencet maka makanan akan datang secara automatically. Nah, saat itu burung secara tidak sengaja memencet tombol itu, kemudian jatuhlah makanan itu. Nah, berulang-ulang itu dilakukan, maka burung menciptakan semacam kesan asosiasi, ya, tindakan behavior bahwa ketika menekan tombol makanan akan jatuh. Nah, kebiasaan ini yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya ini karena ada proses kesenangan dalam kebiasaan itu, ya. Nah, kita ambil satu contoh yang juga dicontohkan oleh Kang Jalal. Orang masuk ke masjid, ingin sholat, kemudian mungkin berupaya dan berharap agar di dalam sholat itu dia merasakan ketenangan. Satu kali dia pergi sholat, dia merasa tenang. 2 kali, sampai terbiasa dia merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan. Tapi tiba pada satu saat dia merasa kok sholat tidak lagi membahagiakan. Akhirnya sholat ditinggalkan, agama ditinggalkan. Itu karena apa? Karena landasannya adalah landasan psikologis dalam aspek material. Oleh karena itu, kita membutuhkan pandangan dunia yang benar-benar menstabilkan jiwa kita. Nah, di dalam pandangan Ayatullah Taqi Misbayasdi, filsafat adalah sebagai sebuah keniscayaan pandangan dunia. Artinya, pandangan dunia yang subjeknya adalah mengaji sesuatu sebagaimana adanya, mesti diketahui sebelum mentasdik, menilai, mengafirmasi, atau melakoni, atau menjalankan apa yang semestinya dilakukan. Jadi apa yang dipandang sebagaimana adanya, apa yang dilihat sebagaimana mestinya. Kita tidak bisa menjelaskan secara baik dan mengungkap sesuatu yang mutlak, hakiki, sempurna di dalam sesuatu ketika kita tidak mengetahui keadaan ontologis sesuatu itu. Nah, di dalam filsafat ingin mengetahui realitas sebagaimana adanya. Nah, itulah kenapa misalnya ideologi-ideologi yang lahir, ratusan ideologi yang lahir, tidak mampu menjawab persoalan kemanusiaan, misteri kemanusiaan itu. Apa sih yang diinginkan oleh manusia? Ketika kita bertanya, apa itu manusia? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pandangan dunia. Berarti jawabannya adalah jawaban yang berkaitan dengan deskripsi atas manusia secara hakiki. Setelah kita mendeskripsikan itu, maka kita memberikan jawaban-jawaban yang metodologis, jawaban-jawaban yang praktis terkait dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ada orang yang memandang manusia hanyalah sekumpulan benda-benda dan akhirnya memperlakukan manusia seperti objek-objek sebagaimana yang kita kenali di dalam paradigma dunia modern yang mungkin dibangun oleh para pemikir-pemikir modern, termasuk tanda petik beberapa pemikir seperti René Descartes yang menurut Hussein Nasr adalah pemikiran yang menciptakan suatu demarkasi atau gap antara jiwa dengan tubuh. Artinya tubuh dilihat sebagai objek. Lahirlah apa yang disebut sebagai subjektivisme antroposentris. Jadi ada pemisahan antara subjek dan objek. Alam tidak lagi dilihat, ya, benda, materi tidak lagi dilihat sebagai subjek, tapi sebagai objek. Akhirnya orang menciptakan eksploitasi. Dan itu juga yang merangsang mungkin terbitnya kapitalisme, ya, terbitnya eksploitasi besar-besaran terhadap alam, sumber daya manusia. Sumber daya alam. Nah, itu karena pandangan dunia. Jadi kita tidak meremehkan pandangan dunia seseorang. Nah, di dalam karya ini, Ayatullah Taqi Misbayasdi menjelaskan setidaknya ada 3 pandangan dunia. Pandangan dunia agama, pandangan dunia sufistik, dan pandangan dunia filsafat. Pertanyaan-pertanyaan yang kita tadi pertanyakan, yakni ada 3 pertanyaan: dari mana kita, akan kemana kita, dan jalan apa yang kita gunakan untuk menuju sesuatu yang kita ingin tuju. Misbayasdi menjawabnya dengan yang pertama, menggunakan filsafat. Ini adalah cara yang sangat akurat untuk menjawab pertanyaan itu.
Beliau menjelaskan bahwa ketika apakah tidak cukup dengan Al-Quran misalnya untuk membuktikan adanya Tuhan. Nah, kata Misbah Yazdi, bagaimana kita membuktikan Tuhan, ya, membuktikan pencipta menggunakan ciptaannya, ya, bagaimana kita membuktikan Tuhan menggunakan Al-Quran, yang sebenarnya kita harus buktikan terlebih dahulu dari manakah sumber firman itu, tentu dari Tuhan, ya. Nah, Tuhan sebagai subjek yang khusus di dalam filsafat, ya, itu perlu untuk diungkap dengan pendekatan-pendekatan rasional. Inilah yang disampaikan oleh Ayatullah Taqi Misbah Yazdi. Jadi filsafat itu adalah keharusan untuk kehidupan kita, bukan hanya sebagai suatu upaya pembelajaran akademik. Ya, kalau kita makan di kampus mempelajari filsafat, sebagian pemikiran itu pun juga tidak menjadi pandangan dunia. Ya, artinya filsafat hanya sebagai jalan untuk, ya, tanda kutip akademik yang saya maksud. Filsafat hanya digunakan untuk menyelesaikan menambah IPK dan macam-macam, menyelesaikan tanggung jawab mata kuliah dan lain-lain. Jadi filsafat tidak masuk di dalam jiwa kita. Kata William Chittick, kita tidak berupaya untuk mentahkik atau melakukan pencarian filosofis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Itulah kenapa kita melihat filsafat sebagai momok, jelimet, sulit. Karena kita tidak benar-benar masuk di dalam pembahasan filsafat itu. Di dalam, kalau teman-teman ingin belajar filsafat, teman-teman bisa ke banyak kelompok-kelompok filsafat, dan insya Allah kita akan menciptakan ekosistem filsafat di Indonesia. Jadi filsafat itu tidak hanya dipahami sebagai pembahasan yang begitu rumit, ya, tidak membumi, melangit, ya, sangat abstrak. Sebenarnya sangat jelas, ya. Bahkan filsafat mengajarkan kepada kita apa saja yang nyata, apa saja yang ada. Jangan sampai kita mengira sesuatu yang ada ternyata dalam pandangan akal tidak ada. Ya, banyak betul orang, ya, dalam satu penelitian psikologis menganggap kakinya masih ada, sementara kakinya sudah diamputasi, sudah dipotong. Ya, tapi secara perasaan, imajinasi, kakinya dia merasa itu masih ada. Ya. Kita merasa bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan, itu perasaan. Ya. Kita merasa bahwa kita dekat dengan seseorang, itu hanya perasaan. Nah, kita perlu melihat sistem, ya, sistem pemikiran dan beberapa metodologi untuk mengetahui apakah memang kita benar-benar dekat. Ya. Nah, yang kedua adalah pandangan sufistik. Jadi sufisme secara sederhana itu perjalanan suatu orang yang melakukan perjalanan spiritual, ya. Nanti ada pengertian-pengertian bahwa sufi itu ada yang negatif, ada yang sufi yang positif, ya. Sufi yang positif maksudnya tidak menghindari masalah-masalah sosial. Nah, kalau ada masalah mereka tetap harus menyelesaikannya. Sufi negatif itu ada masalah tinggalkan, ya. Bahkan tidak suka dengan banyak orang. Beberapa pengertian tentang sufi saya kira itu punya penjelasan tersendiri, tapi secara nomenklatur dia diambil dari istilah suf, ya. Jadi istilahnya adalah wall, ya, benang wall. Dia saat itu di Arab ada orang yang menggunakan benang wall dan terlihat sebagai orang yang tanda petik kumuh, ya, orang yang tidak terlalu memperhatikan aspek duniawi, maka dia disebut sebagai sufi. Artinya orang yang menggunakan pakaian yang tidak sebagaimana digunakan oleh orang-orang yang kaya seperti aristokrat dan para raja. Akhirnya sufi diletakkan istilahnya menjadi orang yang sederhana, orang yang zuhud, zahid, orang yang meninggalkan dunia, bukan meninggalkan dengan tidak pakai baju dan tidak macam-macam, ya. Tidak makan, tetap dia makan, tapi tetap menggunakan baju, tapi perhatiannya kepada dunia itu tidak terlalu tinggi. Nah, perjalanan ini dilakukan untuk menyingkap realitas sebagaimana adanya. Tapi lagi-lagi tanpa filsafat, sebagaimana yang kita jelaskan terdahulu, bantuan filsafat terhadap irfan itu sangat penting. Kenapa? Bisa jadi kita melakukan perjalanan, tapi apa yang kita temukan itu tidak rasional, ya, dan dianggap sebagai
mukasyafah, penyaksian batin yang sangat luar biasa, yang dikiranya adalah malaikat, ternyata iblis berjubah malaikat. Ya, itu bisa saja terjadi. Kasus-kasus yang terjadi misalnya di Indonesia ada Lia Aminuddin yang mendirikan agama Salamullah, yang mengatakan dirinya adalah Jibril, ya, bertemu dengan Al-Huda, bertemu dengan petunjuk yaitu Jibril, dan mungkin melantik dirinya menjadi nabi. Menurut agama, ya itu bukan tidak sah sebagai agama. Meskipun sebenarnya ada kebebasan berpikir, tapi kita perlu mempertanyakan secara rasional seperti apa penyingkapan itu. Termasuk juga beberapa orang di Indonesia yang mengaku bertemu dengan Imam Mahdi, ya, bahkan mengaku sebagai Imam Mahdi. Nah, ini penyingkapan sufistik, ya, yang ditemukan di dalam mimpi dan dalam kehidupan sosial mesti memiliki ukuran. Nah, di dalam filsafat kita berhasil untuk mengukur itu, berhasil untuk menunjukkan apa yang nyata dan apa yang ilusif, yang wahmi, yang fantasi. Itulah kenapa filsafat menjadi landasan awal kita untuk menyelesaikan masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah isma. Filsafat mengajarkan kita menunjukkan sesuatu sebagaimana adanya dan sebagaimana mestinya. Itulah kenapa seseorang ketika ingin masuk dalam agama tanpa landasan filsafat bisa jadi itu pandangan yang rapuh. Misalnya saya beberapa waktu yang lalu masuk di kampus tertentu yang dikatakan kampus Islam, masuk di dalam mendiskusikan tentang pemikiran dekonstruktif. Baru satu teori, orang-orang mengira kita adalah ateis dan macam-macam. Itu karena tidak punya suatu upaya untuk memberikan diskursus yang lebih rasional. Jadi kita merespon resisten terhadap pemikiran-pemikiran Eropa dan juga pemikiran yang dianggap ateis. Resistennya adalah resisten psikologis, resisten sentimental, bukan pemikiran. Oleh karena itu, filsafat menjadi penting untuk kita pelajari. Ya, selain itu, filsafat, ini kata Ayatullah Takhmis Bayazdi, sebelum kita menyelesaikan masalah subjek filsafat, yakni metafisika, kita mesti menyelesaikan masalah epistemologi. Itu karena pendekatan filsafat adalah pendekatan rasional. Bukan berarti semua yang rasional adalah filsafat, tapi filsafat menggunakan pendekatan rasional, yakni intelektualitas. Oleh karena itu kita mulai dari bagian epistemologi. Di pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan masuk di dalam bagian kedua buku ini, yakni epistemologi. Apa itu kebenaran? Bagaimana cara menilainya? Apa alatnya? Dari mana dia? Ya, bagaimana kita mendapatkan kebenaran dan neraca, ya, bagaimana mengenali kebenaran itu, bagaimana kita menimbang kebenaran, bagaimana kita mengatakan yang benar sementara kita belum mengetahui benar dan salahnya sesuatu. Saya kira seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sallallahu ala Muhammadin thayyibin at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.